Pemimpin rumah tangga yang baik itu tidak sungkan dan enggan untuk turun tangan membantu istri dan anak-anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Tidak sungkan. Dia mau membantu istrinya. Kalau dia punya kemampuan memasak, maka dia pun turut ikut memasak. Mengerjakan pekerjaan rumah, dia tidak sungkan, tidak enggan untuk membersihkan rumah. Bahkan terkadang dia tidak selalu membebani pekerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri kepada istrinya. Ketika ada celananya yang robek atau bolong, dia jahit sendiri. Ketika apapun yang dia bisa kerjakan sendiri, maka dia kerjakan sendiri. Jadi pemimpin rumah tangga yang baik tidak enggan dan sungkan turun tangan membantu pekerjaan rumah. Termasuk dia juga tidak sungkan, tidak enggan untuk membantu anak-anaknya mengerjakan pekerjaan, belajar, membantu anaknya belajar, membimbing anaknya, mengawasi anaknya menghafal Quran. Karena itu kewajiban bersama, bukan hanya kewajiban seorang istri. Mungkin istri yang menghafalkan Al-Quran, mengajarkan tajwid, makhraj, tapi kemudian dipantau, kemudian dicek oleh ayahnya. Coba sampai mana hafalan anak? Sampai mana? Seberapa jauh kemampuan membaca anak? Dia pantau. Dia perlu juga menengok nilai-nilai daripada ujiannya, perkembangan anak dari sisi pelajaran, bagaimana akhlaknya di sekolah. Perlu turun tangan. Jangan semuanya dibebankan kepada istri. Ya ikhwatul iman, apa dalil semua itu? Dengarkan. Ya, dengarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan ini dalil bahwa pemimpin itu harus turun tangan. Jangan semuanya dibebankan ke istri. Dia hanya tahu beres. Semuanya istri. Saya tahunya beres, anak beres, rumah bersih, rapi, masak sudah jadi, sudah siap disantap. Tidak begitu pemimpin. Aisyah menggambarkan sosok Rasulullah sebagai seorang pemimpin rumah tangga yang berhasil. Sampai sekecil apapun beliau ceritakan. Apa kata Aisyah? Makanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat kana yakunu bi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila salah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya, beliau di rumah, apa yang dilakukan beliau ketika berada di rumah? Seorang pemimpin rumah tangga yang baik, yang sukses. Apa kata Aisyah? Kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau suka membantu kami. Kalau ada baju beliau yang robek, beliau tidak nyuruh Aisyah, kamu tolong jahitin dong baju yang robek. Tidak, beliau jahit sendiri. Kalau beliau lihat ada yang kotor, beliau tidak nyuruh istrinya, beliau sapu. Kalau ada yang kotor, yang banyak debu, beliau bersihkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membantu istrinya. Bahkan beliau tidak sungkan mencuci piring, masak, apapun yang bisa beliau lakukan, beliau lakukan. Inilah pemimpin yang merakyat. Pemimpin yang betul-betul mampu mengayomi anak istrinya, ikhwatal iman. Dia lihat misalnya, boleh lihat bukunya, dia buka lemari anaknya, kok berantakan, coba bersihkan. Bahkan kita yang bersihkan ayahnya. Dia bersihkan, dia lihat pelajarannya, kok ini nilainya 6, kok nilainya kok nggak bagus, kenapa nak? Kenapa nak, kok nilai kamu dapat 6, ulangan kamu? Ini ayah, karena tanya. Jangan hanya sibuk usaha, jangan hanya sibuk kerja, turun, cek. Bahkan ketika anak buru-buru sekolah, kemudian kita setelah itu baru kita berangkat kerja, kita cek kamarnya, oh belum rapi, belum bersih, rapikan, bantu anak.
Tapi kemudian kita ingatkan, nah kalau kamu mau berangkat sekolah, setelah kamu bangun tidur, bersihkan, rapikan. Karena merapikan tempat tidur itu sunnah. Ya, kamar bersih itu ibadah. Karena Rasul bersabda, at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan, kerapian itu bagian dari iman. Turun tangan, beri contoh, beri arahan. Kalau perlu kita berikan contoh kepada anak kita nih, cara membersihkan, merapikan tempat tidur begini caranya ya. Turun tangan di ikhwatal iman. Azani Allah wa iyyakum. Itulah potret seorang pemimpin rumah tangga yang baik dari suami yang kita harapkan. Ya, jadi setelah kajian ini saya harap para suami mau membantu pekerjaan istrinya. Ya, bahkan saya pun di rumah kalau istri masak, dia tidak tahu persis rasanya pas atau tidak, dia selalu minta tolong ke saya. Coba, Mas, dibuat enak. Oh, ini tugas saya bikin enak. Saya bikin enak, saya habisin juga. Saya cicipi dulu pertama. Saya bilang, saya nyicipi dulu. Saya buat enak, oh udah pas. Cobain. Iya enak-enak. Nasi goreng dia bikin pagi-pagi. Kurang apa? Coba bikin enak. Saya bikin enak. Gimana enak? Saya ingin mencontoh Rasulullah SAW. Apapun masak kita turun. Nyapu nggak boleh. Bahkan tidak bisa ngelihat ada kotoran sedikit kita sapu. Ada lantai kotor sedikit kita pel. Kita punya pembantu, tapi kita tidak andalkan. Kita tidak membantu istri. Coba kamu ngepel, mungkin dia sibuk ngurus anak. Jadi tidak sungkan dan tidak enggan untuk turun tangan membantu pekerjaan rumah tangga, membantu istri dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Itulah potret pemimpin yang ideal, pemimpin rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.